Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Fajar Raji Dharma. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Pendidikan Indonesia. Pernah dengar istilah miskomunikasi? Hal ini sering terjadi akibat kesalahan dalam berkomunikasi. Entah ada kesalahan dalam yang menyampaikan pesannya atau orang yang menerima pesannya. Contohnya, saat di suatu organisasi, terdapat ketua yang sedang memberikan tugas kepada anggotanya. Tetapi anggota tersebut tidak memahami apa tugas yang diberikan dari ketuanya. Sehingga hal ini akhirnya menghambat pekerjaan dalam organisasi tersebut. Nah, hal seperti ini dapat dihindari jika kita memahami bagaimana berkomunikasi secara efektif. Disitulah salah satu peran dari ilmu komunikasi. Ruang lingkup komunikasi sangat luas. Di prodi ini kita mempelajari mulai dari yang paling sederhana, seperti komunikasi antar pribadi. Contohnya, saat kita berbicara dengan orang lain seperti teman, orang tua, ataupun guru. Kemudian, komunikasi kelompok. Misalnya, saat di sekolah kita mengerjakan tugas kelompok. Lalu, ada komunikasi publik. Contohnya, saat seorang khatib atau imam melakukan khutbah, ataupun saat seseorang berpidato. Ada juga komunikasi massa, di mana komunikasi ini dilakukan melalui media massa seperti televisi atau koran. Selain itu, kita juga diajarkan beberapa ilmu turunan dari komunikasi seperti jurnalistik, penyiaran, public relation atau hubungan masyarakat, dan komunikasi pemasaran. Komunikasi ini sangat penting karena banyak masalah yang terjadi akibat kesalahan komunikasi. Tapi, di sisi lain, banyak masalah bisa diselesaikan dengan komunikasi. Ini juga berkaitan dengan definisi komunikasi, yaitu pengiriman dan penerimaan pesan sehingga pesan tersebut dapat dipahami. Jadi, saat berkomunikasi harus ada kesamaan makna antara yang memberikan informasi maupun yang menerimanya. Meski kita sering melakukan komunikasi setiap hari, entah seperti mengobrol ataupun mengunggah konten di media sosial seperti Instagram, TikTok, dan lain sebagainya, komunikasi ini berperan sangat penting agar pesan yang kita sampaikan itu tidak disalahartikan oleh orang lain. Berbicara prospek kerja komunikasi juga luas dan beragam. Bisa dikatakan hampir setiap perusahaan sekarang ini butuh ahli di bidang komunikasi. Misalnya, menjadi humas atau public relation, bisa juga bekerja di industri media seperti menjadi penyiar berita atau radio, dan juga menjadi wartawan. Menurut saya, hal yang berkesan di prodi ini ada banyak. Kita tidak hanya fokus terhadap satu jenis kemampuan saja. Banyak hal yang dipelajari, misalnya, bagaimana kita berbicara di depan umum, ataupun bagaimana kita menyampaikan pendapat. Kemudian kita juga belajar memproduksi artikel berita, mulai dari turun ke lapangan, mencari berita, mewawancarai narasumber, sampai ke penulisan berita kita pelajari di prodi ini. Kita juga diajarkan menggunakan beberapa perangkat lunak seperti aplikasi untuk menyunting foto dan video, dan juga ilmu tentang fotografi. Nah, ini juga memberikan banyak pilihan fokus atau bidang kemampuan ya, apa saja yang mau kita dalami ke depannya. Setiap orang pada dasarnya cocok untuk jurusan komunikasi, bukan cuma orang yang senang berbicara saja. Yang penting tidak terlalu tertutup atau pemalu. Orang yang suka desain, fotografi, dan juga menulis cocok untuk jurusan ini. Komunikasi itu jurusan yang punya cakupan luas, tidak hanya keilmuannya saja, pilihan lapangan pekerjaannya juga banyak. Apalagi komunikasi juga bermanfaat, bukan hanya di dunia pekerjaan saja. Di setiap aspek kehidupan sehari-hari, manfaat komunikasi juga akan sangat terasa. Jadi jangan ragu bila teman-teman tertarik dan lebih dalam mempelajari ilmu komunikasi. Baik, sekian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai jurusan ilmu komunikasi. Semoga dapat menginspirasi dan bermanfaat. Untuk pertanyaan, jika teman-teman memiliki pertanyaan, bisa langsung komen di bawah ataupun langsung hubungi Instagram dari Kabima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.